Ini di Indonesia berpotensi tenggelam akibat penurunan muka tanah yang mulai mengkhawatirkan. Persoalan lain yang bisa jadi lebih mengerikan, yaitu penurunan permukaan tanah. Mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ishan Umahuk, NIM 2019-73090, Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penurunan permukaan tanah. Sebelum saya menjelaskan secara detail, apa sih itu penurunan permukaan tanah? Jadi, penurunan permukaan tanah adalah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang ada di bawahnya. Biasanya peristiwa ini berlangsung dalam jangka yang waktu sangat lama, sehingga apabila tidak dicegah atau diatasi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peristiwa ini sering terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan tingkat penurunan tanah sekitar 5 sampai dengan 10 cm yang menyebabkan 40% wilayah tersebut menjadi berada di bawah permukaan laut atau berada di dataran rendah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Pada tahun 1989, Whittaker dan Redis mengemukakan tentang faktor penyebab terjadinya penurunan permukaan secara umum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor alami atau natural sufficiency. Penurunan tanah alami adalah peristiwa menurunnya tanah karena pengaruh dari proses geologi bumi. Adapun faktor yang menyebabkan turunnya tanah secara alami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu siklus geologi dan sedimentasi di daerah cekungan. Siklus geologi merupakan siklus yang terjadi atas pelapukan, pengendapan, serta terjadinya pergerakan kerak bumi. Sedangkan sedimentasi di daerah cekungan merupakan sedimentasi yang terjadi di daerah lempeng utama dekat perbatasan lempeng. Biasanya sedimentasi yang ada di cekungan semakin lama akan semakin banyak dan akan meningkatkan massa suatu endapan tersebut. Hal ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah pada bagian tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor pengambilan air tanah atau groundwater extraction. Faktor penyebab yang berikutnya adalah adanya pengambilan air tanah dalam volume yang cukup banyak, sehingga hal ini dapat menyebabkan berkurangnya volume air pada tanah pada suatu lapisan tanah. Kurangnya air tanah ini akan memberikan dampak pada pori-pori tanah, sehingga tekanan hidrostatis yang ada di bawah permukaan tanah menjadi kurang. Dalam peristiwa ini, tentunya akan terjadi peristiwa pemempatan pada lapisan akuifer. Lapisan akuifer merupakan lapisan yang berada di bawah tanah dan mengandung air. Lapisan inilah yang membuat air di tanah dapat diambil dan dimanfaatkan. Dan faktor yang ketiga yaitu massa bangunan atau settlement. Tanah merupakan suatu wadah yang sangat penting dalam suatu konstruksi bangunan. Umumnya, tanah dijadikan sebagai pondasi pendukung dalam konstruksi bangunan atau bahkan dapat dijadikan sebagai bahan dari bangunan tersebut seperti halnya sebuah bendungan atau tanggul. Adanya bangunan yang dibangun atas permukaan tanah inilah yang dapat menyebabkan lapisan tanah yang berada di bawah mengalami pemampatan. Pemampatan ini terjadi karena pengaruh deformasi dari partikel tanah, relokasi partikel serta keluarnya air atau udara dari dalam pori tanah tersebut. Jadi semakin besar massa atau suatu bangunan tersebut, maka tingkat penurunan tanah di wilayah tersebut juga semakin dalam. Adapun dampak dari penurunan permukaan tanah bagi lingkungan maupun masyarakat. Yang pertama, menyebabkan banjirop. Banjirop merupakan bencana alam yang disebabkan karena adanya penurunan muka air tanah yang cukup drastis hingga melewati batas ketinggian muka air laut. Kedua, terdapat genangan air hujan. Penurunan permukaan tanah di suatu wilayah akan menghasilkan suatu genangan air hujan. Jika air hujan turun dalam volume yang banyak dan dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah banjir bandang. Dan yang ketiga, rusaknya infrastruktur. Dampak yang selanjutnya adalah terjadinya kerusakan pada bangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Hal ini terjadi karena permukaan tanah dapat menyebabkan tanah amblas. Dan yang keempat adalah intrusi air laut. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat faktor eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan tersebut.
Dan yang kelima, kualitas hidup menurun. Adanya bencana banjir serta genangan air yang terjadi karena penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan kualitas hidup warga yang mengalami bencana tersebut menjadi menurun. Adapun upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan ABT, membuat sumur resapan, dan penerapan injeksi air tanah. Dan menerapkan prinsip rainwater harvesting serta penerapan ruang terbuka hijau. Itulah penjelasan mengenai penurunan permukaan tanah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana fenomena penurunan permukaan tanah tersebut. Di kawasan pelabuhan Muara Baru yang bagian lantai dasarnya semua sudah terendam air. Sementara saya berdiri di bagian jalan kering karena udah ditinggiin sekitar 1,5 meter. Nah, ini menunjukkan apa? Artinya di wilayah Jakarta Utara tinggi permukaan laut ini sudah melebihi tinggi permukaan darat. Nah, itulah salah satu bentuk contoh fenomena penurunan permukaan tanah yang terjadi di daerah ibu kota Jakarta. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai penurunan permukaan tanah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya M. Ihsan Umahuk mengucapkan terima kasih.